Halo guys, gue Ryan. Guys, hari ini kita mau bahas mengenai persoalan cuti di UU Ciptaker ya, atau Omnibus Law. Nah, peraturan cuti ini salah satu hoax yang muncul itu mengenai bahwa cuti hamil itu akan dihilangkan. Benarkah seperti itu dan seperti apa sih sebenarnya aturan cuti untuk UU Ciptaker yang terbaru sekarang? Yuk, kita bahas satu-satu. Namun, sebelum lanjut, buat lo yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, ya gue ingetin untuk subscribe dulu. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, kalau kita lihat di UU Ciptaker atau Omnibus Law ini ya secara spesifik ini aturannya itu banyak banget ya. Di situ diatur ada sampai 5 pasal ya. Itu di pasal 79. Ya, ini adalah aturan detail mengenai cuti. Nanti kita bahas satu persatu dari pasal-pasal tersebut. Oke guys, yang pertama adalah mengenai pengusaha wajib memberikan cuti atau istirahat. Itu standar. Terus poin yang kedua adalah waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu mengenai waktu istirahat. Huruf A wajib diberikan kepada pekerja buruh paling sedikit meliputi istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak dimasuk dalam hitungan kerja. Ini jelas ya. Sedangkan untuk hari libur itu diatur di poin B ya, bahwa istirahat mingguan itu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Maksudnya 6 hari masuk, 1 hari libur. Jika sebelumnya itu adalah 5 ya, berarti ada yang 2, ada yang 1, karena memang ada masalah jam kerjanya dibagi. Nah, kalau ini udah pasti bahwa 6 plus 1. Nah, ini yang banyak diprotes oleh kalangan buruh dengan aturan baru ini. Nah, poin yang berikutnya, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ya tadi, yang mengenai cuti tadi, itu akan didapatkan paling sedikit 12 hari setelah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun kalian itu tidak dapat cuti. Nah, padahal untuk kebijakan sebelumnya rata-rata perusahaan menggunakan kebijakan pro-rate, dimana kalau kalian bekerjanya itu baru 3 bulan otomatis dapat cuti 3, sedangkan kalau bekerja 7 bulan ya pasti dapat cuti 7. Ini yang sebelumnya itu banyak dilakukan oleh perusahaan, tapi dengan adanya aturan baru setelah 1 tahun baru dapat cuti, I don't know. Otomatis kalian harus kerja 1 tahun dulu baru kalian nanti akan dapat cuti. Nyebelin ya. Terus kapan liburannya gitu, kapan ininya gitu. Nah, aturan yang keempat ya, yang poin keempat adalah pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang tadi itu ya, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya disesuaikan, artinya tergantung perusahaan nanti aturannya bagaimana, seperti itu. Nah, poin kelima adalah mengatur waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kita nggak tahu nih, ini belum jelas ya aturannya seperti apa. Perusahaan dapat memberikan cuti panjang. Apakah cuti panjang dalam hal ini tetap digaji atau nggak digaji? Ini belum ada aturan tambahannya. Tapi seharusnya kalau melihat dari peraturan-peraturan yang ada mengenai PKWT, selama masih dia ada ikatan kerja dengan si pihak perusahaan, maka dia tetap wajib harus didapatkan gaji. Cuma masalahnya ada pembenaran pasal ini ya guys ya, yang mengenai bahwa tidak bekerja tidak dibayar. Nah, itu kadang-kadang dijadiin pembenaran nih, dicutiin panjang, dianggap dia tidak bekerja, otomatis dia tidak dibayar. Itu adalah celah yang suka dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak menggaji karyawan. Seperti itu. Oke guys, kita balik lagi ke cuti panjang. Cuti panjang itu ya bisa kayak melahirkan, pergi umroh, atau mungkin mau sekolah dulu atau apa, itu kan bisa cuti panjang. Nah, itu tidak diatur secara spesifik. Artinya dari pemerintah itu menyerahkan ke aturan perusahaan SOP-nya seperti apa, atau aturan lokalnya itu seperti apa. Atau mungkin kita berharap ada aturan turunan mengenai hal ini supaya nanti ini lebih detail lagi, supaya tidak terjadi masalah antara si pengusaha dengan buruh. Intinya ya itu semuanya adalah hak buruh, harus kita memperjuangkan hak tersebut supaya kita mudah lah, artinya tahu patokannya. Oh, ini bisa cuti, oh ini bisa nggak cuti, seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu adalah aturan singkat mengenai cuti. Nanti akan gue update lagi di deskripsi ketika nanti ada aturan turunannya itu ada mengenai masalah cuti ini. Itu adalah gambaran singkat UU Ciptaker mengenai libur ataupun cuti pada kali ini. Oke guys, terima kasih buat lo yang terus setia di channel gue ya. Gue ingetin lagi buat lo yang belum subscribe dulu. Dah.